Shalom, selamat pagi saudara yang kekasih. Pada pagi hari ini saya sebagai hamba Tuhan ingin memberitakan bagaimana caranya kita bisa masuk surga. Siapa sih yang gak mau masuk surga? Semua orang pasti ingin masuk surga setelah mati. Yang jadi masalahnya begini saudara kekasih. Kalau kita gak mencari surga, bagaimana kita bisa masuk surga? Ini permasalahannya. Semua orang mau masuk surga, tetapi banyak yang gak mau cari surga. Ini masalah besar. Makanya pada pagi hari ini saya ingin mengatakan, orang yang mencari surga akan mendapatkan surga. Banyak orang sibuk mencari uang untuk masa depannya, mencari uang yang banyak untuk beli mobil, beli rumah, dan sebagainya. Salah nggak? Nggak salah. Saudara cari uang untuk beli rumah, beli mobil, deposito, untuk memberikan warisan kepada anaknya. Nggak salah. Yang salah kalau kita mati nggak masuk surga. Betul nggak? Ini permasalahan yang besar bagi semua orang, termasuk saya. Kalau kita baca di dalam Matius 6 ayat 33, di situ dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Lengkap. Ini paket lengkap. Sebelum saudara mendapatkan mobil, sebelum saudara mendapatkan rumah, sebelum saudara mendapatkan kekayaan yang banyak, di sini Tuhan mengatakan, cari dahulu kerajaan surga dan kebenarannya. Ini yang mengatakan Yesus. Yesus yang punya surga. Yang punya surga mengatakan, cari surga, baru cari yang lain. Kenapa Tuhan mengatakan seperti ini? Karena kalau saudara mencari rumah, mencari uang yang banyak, suatu saat saudara akan tinggalkan itu. Setelah saudara mati, apakah saudara bawa mobil? Setelah saudara mati, apakah saudara bawa rumahmu? Setelah saudara mati, apakah saudara membawa uangmu yang banyak? Enggak. Makanya Tuhan mengatakan, cari surga dulu, baru cari rumah, cari uang yang banyak, dan sebagainya. Ini yang Tuhan nasihatkan kepada semua orang Kristen. Carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Jadi kalau saudara ingin mencari surga, saudara harus memikirkan bagaimana caranya kita masuk surga. Maaf bicara nih saudara yang kekasih. Kalau saudara mau tidur, apa yang saudara pikirkan? Pasti yang saudara pikirkan kamar tidur. Betul nggak? Kalau saudara mau makan, apa yang saudara pikirkan? Pasti nasi, ayam, atau saudara pergi ke restoran. Betul nggak? Kalau saudara sakit, apa yang saudara pikirkan? Dokter, rumah sakit, obat. Nah, apa yang kita pikirkan, itu yang kita cari. Yang jadi masalah begini, saudara memikirkan surga nggak? Kalau saudara nggak mikirin surga, saudara nggak akan cari surga. Ini adalah mindset kita untuk mencari surga. Makanya dari hari ini saudara harus ada pemikiran untuk mencari surga. Sehingga saudara berusaha untuk mencari surga. Selama saudara tidak memikirkan surga, saudara nggak mungkin mencari surga. Sehingga pada waktu saudara meninggal, saudara gagal masuk surga. Karena Tuhan mengatakan di dalam Matius 6 ayat 33, cari dahulu kerajaan surga dan kebenarannya. Bagaimana sih supaya kita mencari surga? Kalau saudara baca di dalam Lukas 10. Saya bacakan Lukas 10 ayatnya Nah, saya bacakan ya. Lukas 10 ayatnya ayat yang 20 ya, saya bacakan. Lukas 10 ayat yang ke-20. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu,
tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Lukas 10 ayat yang ke-20. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Ini yang mengatakan yang punya surga juga, saudara yang kekasih. Jadi, kalau saudara ingin tinggal di surga setelah mati, saudara harus mendaftar dulu namamu di surga. Kapan saudara mau daftar di surga? Nama saudara di surga pada waktu saudara masih hidup di dunia ini. Namamu terdaftar di surga. Sehingga pada waktu saudara mati, saudara tinggal masuk saja. Pendaftaran untuk masuk ke surga pada waktu kita masih hidup. Kalau kita sudah mati, kita tidak bisa lagi mendaftar nama kita di surga. Ini yang dikatakan, pinter-pinterlah engkau hidup di dunia ini. Jangan cari duit terus. Cari duit nggak salah. Tapi kalau saudara mencari duit terus, saudara mati, nama saudara tidak akan terdaftar di surga. Karena saudara tidak mau mendaftarkan nama saudara di surga. Janganlah engkau bersukacita karena roh iblis takut kepadamu, tapi bersukacitalah namamu terdaftar di dalam kerajaan surga. Ini sangat penting untuk semua manusia. Selama saudara tidak mendaftarkan nama saudara di surga, saudara tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sama seperti di dalam Matius 7 ayat 22. Saya bacakan ini. Ada orang yang melayani Tuhan, mengusir setan. Saudara baca di dalam Matius 21. Matius 7 ayat yang ke-22 saya bacakan. Matius 7 ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu juga dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau. Nyala dari hadapanku, kalian pembuat kejahatan. Ini hamba Tuhan, saudara kasih. Ini hamba Tuhan. Dia mengusir setan, mengadakan mujizat, menyembuhkan orang sakit. Setelah dia mati, Tuhan gak kenal dia. Bingung kan? Setelah dia mati, mau masuk surga, diusir sama Tuhan. Nyala engkau dari hadapanku, kalian pembuat kejahatan. Padahal dia mengusir setan, mengadakan mujizat, menyembuhkan orang. Tetapi pada waktu dia mati, Tuhan gak kenal dia. Dan Tuhan mengusir dia, gak boleh masuk surga. Kenapa bisa begini? Karena nama dia tidak terdaftar di dalam kerajaan surga. Jelas firman Tuhan mengatakan, janganlah engkau bersukacita karena roh-roh setan takut kepadamu, tapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di dalam kerajaan surga. Banyak hamba Tuhan ingin meminta karunia penyembuhan, ingin meminta karunia nubuat, ingin meminta semua karunia-karunia. Padahal Tuhan mengatakan, karunia itu tidak menyelamatkan. Jangan engkau bersukacita karena kamu memiliki karunia, tapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di dalam kerajaan surga. Ini rahasia besar yang banyak orang tidak mengerti. Jangan bangga saudara punya karunia menubuat. Jangan bangga saudara memiliki karunia penyembuhan. Jangan bangga saudara memiliki karunia nubuat. Karena karunia itu tidak menyelamatkan saudara. Makanya Tuhan mengatakan, jangan engkau bersukacita karena roh-roh itu takut kepadamu, tapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di dalam kerajaan surga. Sepele tapi penting.
nama kita belum terdaftar di kerajaan surga, kita mati, kita nggak masuk surga. Ini peringatan untuk semua orang Kristen khususnya. Peringatan semua kepada hamba-hamba Tuhan yang senior pun, yang nggak senior pun. Peringatan tuh untuk saya juga. Kalau nama saya tidak terdaftar di kerajaan surga, sekalipun saya sebagai hamba Tuhan, sekalipun saya jadi pendeta senior, punya karunia yang luar biasa, kalau nama saya tidak terdaftar di dalam kerajaan surga, saya mati, saya nggak masuk surga. Sia-sialah pelayanan kita. Sia-sialah pelayanan kita kemana-mana. Kan banyak kan hamba Tuhan melayani Tuhan ke Papua, ke Ambon, ke Manado, sampai ke luar negeri dan sebagainya. Kalau nama saudara belum terdaftar di dalam kerajaan surga, maka pekerjaan saudara nol di mata Tuhan. Makanya Tuhan mengatakan, aku tidak kenal engkau. Kenapa Tuhan tidak mengenal hamba Tuhan seperti ini? Karena dia tidak mendaftarkan namanya di dalam kerajaan surga. Jangan bangga saudara menjadi hamba Tuhan. Jangan bangga saudara jadi pendeta. Bersukacitalah karena namamu terdaftar di dalam kerajaan surga. Luar biasa ya perkataan ini ya. Bagaimana sih supaya nama kita terdaftar di dalam kerajaan surga? Kalau kita baca dalam Filipi, ya saya bacakan. Filipi 3 ayat yang ke-20 saya bacakan. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Jelas. Karena kewargaan kita adalah di dalam kerajaan, di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Jadi persyaratan untuk nama kita terdaftar di dalam kerajaan surga, kita harus menjadi warga negara kerajaan surga. Selama saudara belum menjadi warga negara kerajaan surga, nama saudara belum tercatat di dalam surga. Dan yang menyambut kita di surga adalah Yesus. Jelas di sini dikatakan. Karena kewargaan kita ada di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Jadi nanti kalau saudara mati, saudara namamu sudah terdaftar di dalam kerajaan surga, maka saudara disambut oleh Yesus yang menyelamatkan saudara. Yesus pernah tinggal di dunia. Dia sudah mengajar kita. Kalau kamu ingin masuk surga, saudara harus mencari surga. Penting dan penting dan penting. Saya sebagai hamba Tuhan hanya menjelaskan. Kalau saudara tidak mencari kerajaan surga, saudara mati, saudara nggak masuk surga. Jangan sibuk melayani Tuhan, tapi lupa mencari kerajaan surga. Banyak hamba Tuhan terlena dengan pelayanan, sehingga dia lupa namanya belum terdaftar di dalam kerajaan surga. Sehingga pada waktu dia mati, mau masuk surga, Tuhan gak kenal. Siapa kamu? Namamu belum terdaftar di surga. Tuhan, aku kan mengusir setan, mengadakan mujizat, mengadakan menubuat. Tapi Tuhan gak kenal engkau. Kenapa Tuhan tidak kenal engkau? Karena namamu belum terdaftar di dalam kerajaan surga. Karena sibuk dengan pelayanan. Dia lupa namanya belum terdaftar di dalam kerajaan surga. Ini banyak terjadi kepada hamba-hamba Tuhan. Saking sibuknya melayani Tuhan, saking asiknya melayani Tuhan, dia lupa namanya belum terdaftar di dalam kerajaan surga. Dia lupa belum menjadi warga negara kerajaan surga. Saudara pintar melayani Tuhan gak salah saudara. Punya karunia gak salah saudara. Bisa menyembuhkan orang sakit. Ya, kalau kita lihat di YouTube di akhir ini, di sekarang ini kita lihat Pastor Andi Simon
karunia luar biasa itu. Salah nggak? Nggak salah. Yang salah kalau nama dia belum terdaftar di sorga. Setelah dia mati, dia ditok. Saya nggak iri dengan dia. Tapi sayang kalau namanya nggak terdaftar di dalam kerajaan surga. Itu permasalahan. Saudara punya karunia menyembuhkan orang itu baik. Ngusir setan itu baik. Mengadakan mujizat itu baik. Melayani menginjil kemana-mana itu baik. Nggak salah. Tetapi kalau nama saudara tidak terdaftar di kerajaan surga, maka sia-sialah pelayanan saudara. Bagaimana sih caranya untuk menjadi warga negara kerajaan surga? Saudara yang kekasih, kalau saudara tinggal di Amerika, warga negara Amerika, saudara harus mengikuti aturan undang-undang di Amerika. Betul nggak? Saya tinggal di Indonesia, saya warga negara Indonesia, maka saya harus mengikuti peraturan negara Indonesia. Nah, begitupun juga saudara yang kekasih. Kalau saudara ingin menjadi warga negara kerajaan surga, saudara harus mengikuti peraturan surga. Saudara harus mengikuti hukumnya Tuhan. Kalau saudara ingin tinggal di surga, saudara harus mengikuti hukumnya Tuhan atau hukumnya surga. Ini penting. Jadi kalau saudara ingin masuk surga, jangan hanya bermodalkan percaya saja masuk surga. Jangan hanya bermodalkan mujizat masih ada. Saudara harus juga mengerti caranya masuk surga itu harus mengikuti hukumnya Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan, saya tidak akan memberitakan angin surga. Saya hanya memberitakan kebenaran bagaimana caranya masuk surga. Kalau percaya saja masuk surga, mujizat masih ada. Itu nggak kuat, saudara yang kekasih. Kalau saudara hanya mengandalkan percaya saja masuk surga, mujizat masuk mujizat masih ada, itu nggak kuat. Tetapi kalau saudara menjadi warga negara kerajaan surga, itu kuat untuk bisa masuk surga. Persyaratan untuk menjadi warga negara kerajaan surga itu harus mengikuti hukumnya Tuhan. Betul enggak? Kalau saudara ingin masuk ke rumah saya aja harus ikut aturan saya. Saya mau masuk ke rumah saudara, harus ngikut peraturan saudara. Betul enggak? Nah, apalagi kalau kita ingin masuknya rumah Tuhan, pasti ada aturannya. Enggak bermodal percaya saja masuk surga. Mujizat masih ada. Enggak. Kalau hanya itu bermodal modal saudara untuk masuk surga, kayaknya berat untuk masuk surga. Karena di dalam firman Tuhan ini ada tertulis persyaratan untuk masuk surga. Harus saudara ngerti. Persyaratan untuk masuk surga ada di Alkitab. Salah satunya cari dahulu kerajaan surga. Kalau saudara hanya bermodalkan percaya saja masuk surga, maka saudara nggak akan mencari kerajaan surga. Mentok sampai di situ. Padahal Alkitab mengatakan cari surga. Surga itu harus dicari, saudara kasih. Bukan hanya percaya Yesus sebagai Tuhan. Harus dicari. Betul nggak? Ini yang saya ingin katakan kepada semua orang Kristen khususnya. Bahwa saudara harus mencari kerajaan surga. Jangan hanya percaya saja sebagai Tuhan. Bukan. Harus mencari surga. Persyaratannya untuk masuk ke dalam kerajaan surga harus mengikuti hukum Tuhan. Apa sih hukum Tuhan itu? Kalau kita baca di dalam Keluaran ya. Keluaran 30. Hukum Tuhan itu ada tertulis di dalam Alkitab. Keluaran 31. Keluaran 31 ayat yang ke-18. Ya. Keluaran 31 ayat yang ke-18. Dan Tuhan memberikan kepada Musa, setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai, kedua loh batu Allah, loh batu yang ditulis oleh jari Allah. Saya bacakan lagi. Ini hukum Allah.
Keluaran 31 ayat yang ke-18. Dan Tuhan memberikan kepada Musa setelah ia selesai berbicara dengan dia di gunung Sinai, kedua loh hukum Allah. Kedua loh hukum Allah. Loh batu yang ditulis oleh jari Allah. Jelas ya. Firman Alkitab ini adalah firman Tuhan, perkataan Tuhan, pikiran Tuhan. Dia menulis hukum untuk manusia. Jadi hukum Taurat adalah hukum Tuhan. Jadi kalau saudara ingin menjadi warga negara kerajaan surga, atau ingin namamu terdaftar di dalam kerajaan surga, saudara harus mengikuti, mentaati aturan Tuhan, yaitu hukum Tuhan, hukum Taurat. Kalau saudara tidak menjalankan hukum Taurat, maka nama saudara tidak terdaftar di dalam kerajaan surga. Sekalipun saudara melayani Tuhan, sekalipun saudara punya karunia menyembuhkan orang, mengadakan mujizat, mengusir setan, mengadakan nubuat, kalau saudara tidak mengikuti hukumnya Tuhan, maka nama saudara belum tertulis di dalam kerajaan surga. Sayang 1000 sayang, banyak hamba Tuhan yang tidak mau mengikuti hukum Tuhan. Mereka membuang hukum Tuhan sehingga nama mereka tidak terdaftar di dalam kerajaan surga. Melayani Tuhan jojong, khotbah jojong, menyembuhkan, mendoakan orang biar sembuh jojong, menginjil kemana-mana jojong, tetapi mereka melanggar atau tidak mau mengikuti hukum Tuhan. Keluaran 31 ayat yang ke-18. Hukum Tuhan adalah hukum Taurat, dan yang menulis hukum Taurat itu adalah jarinya Tuhan. Jelas sekali firman Tuhan mengatakan untuk saya dan untuk saudara. Tapi sayang 1000 sayang, banyak hamba Tuhan yang tidak mau menjalankan hukum Taurat. Kita baca, apa benar ada hamba Tuhan yang gak mau menjalankan hukum Taurat? Ada. Dalam Mazmur 119 ayat yang ke-53. Aku menjadi gusar terhadap orang-orang fasik yang meninggalkan Taurat-Mu. Aku ini Tuhan menjadi marah karena orang-orang fasik meninggalkan Taurat Tuhan. Dari zaman dulu saja sudah ada orang yang mau meninggalkan hukum Taurat. Ngeri ya saudara yang kekasih, kalau saudara ngerti ya. Orang yang gak mau menjalankan hukum Tuhan, nama dia tidak terdaftar di dalam kerajaan surga. Sekalipun dia hamba Tuhan, sekalipun dia anak Tuhan, sekalipun dia orang Kristen, kalau tidak mau mengikuti hukumnya Tuhan di dunia ini, maka nama dia belum terdaftar di dalam kerajaan surga. Sepinter apapun hamba Tuhan itu, sehebat apapun hamba Tuhan itu, serajin apapun hamba Tuhan itu, sekalipun engkau memberikan seluruh hidupmu untuk Tuhan, kalau saudara tidak mau menjalankan hukum Tuhan, maka nama saudara tidak terdaftar di dalam kerajaan surga. Hukum Tuhan adalah hukum negara kerajaan surga. Jelas ya. Orang yang tidak mau menjalankan hukum Taurat, orang yang tidak mau, bagaimana sih orang yang tidak mau menjalankan hukum Tuhan? Kita baca di dalam Mazmur 1 ayat yang ke-6. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar. Tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan.
jalan orang benar. Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Ada sepertinya jalannya lurus, tapi ujungnya menuju neraka. Ada seperti jalannya lurus, tapi ujungnya menuju kebinasaan, maut. Orang fasik adalah orang yang meninggalkan Tauratmu. Mazmur 119 ayat 53. Jelas. Jadi kalau saudara ingin tinggal di dalam kerajaan surga, nama saudara ingin terdaftar di dalam kerajaan surga, maka saudara harus mencari surga. Gimana mencari surga? Saudara harus mempelajari firman Tuhan. Apa sih isi dari firman Tuhan? Bagaimana sih caranya kita bisa nama kita terdaftar di kerajaan surga? Harus menjadi warga negara kerajaan surga. Bagaimana sih caranya menjadi warga negara kerajaan surga? Saudara harus mengikuti hukumnya surga. Hukumnya surga sih siapa yang buat? Yaitu Tuhan sendiri di Gunung Sinai. Tuhan menulis hukum Taurat dan diberikan kepada Musa. Sampai sekarang pun hukum Taurat masih berlaku. Matius 5 ayat 17 sampai 19. Hukum Taurat yang menulis adalah Tuhan itu sendiri. Ya. Karena hukum Taurat, persyaratan untuk masuk kerajaan surga harus mengikuti hukum Tuhan. Makanya Tuhan buatlah hukum Taurat itu. Hukum Tuhan itu di dunia ini. Supaya kita bisa ngerti gimana caranya kita bisa masuk kerajaan surga. Matius 5 ayat 17 saya bacakan. Dan janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, tapi untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya ini terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan duduk di tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang paling tinggi di dalam kerajaan surga. Jelas. Tuhan gak menutup-nutupi untuk kita masuk surga. Yesus mengatakan hukum Taurat. Saya tidak menghapuskan hukum Taurat. Siapa yang menulis hukum Taurat? Hukum Taurat yang nulis Tuhan. Ya, di dalam Keluaran 31 ayat yang ke-18, Tuhan memberi hukum Tuhan kepada Musa. Nah, kalau Tuhan yang membuat hukum Taurat, berarti yang buat hukum Taurat itu juga Yesus. Karena di dalam Yohanes 10 ayat yang 30, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Memang akulah guru. Di dalam kita baca saja ya. Di dalam Yohanes sebentar, saya biar jelas ya, biar jangan salah ya, khotbah nggak boleh salah. Yohanes 10 tunggu bentar. Saya baca dulu biar nggak salah. Yohanes tunggu dulu. Yesus mengatakan, kamu menyebut aku, Yesus mengatakan, Bapa dan aku adalah satu. Tunggu, saya lupa ingat ayatnya nih. Coba saya baca dulu pelan-pelan ya saudara. Saya ingat Yesus pernah mengatakan
Ya, Yohanes 10 ayat yang ke-30. Aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 10 ayat yang ke-30. Aku dan Bapa adalah satu. Kalau Yesus itu satu dengan Tuhan, berarti yang menulis hukum Taurat itu Yesus juga. Betul ya? Aku dan Bapa satu, kata Yesus. Berarti yang nulis hukum Taurat itu Yesus. Maka Yesus mengatakan, aku tidak akan membuang hukum Taurat. Di dalam Matius 5 ayat 17 sampai 19. Aku menggenapi, aku meneguhkan. Dan di situ dikatakan di dalam Matius 5 ayat 17 sampai 19, hukum Taurat itu berlaku setelah dunia ini kiamat, baru hukum Taurat itu nggak berlaku lagi. Berarti hukum Taurat ini masih berlaku sampai sekarang. Karena hukum Taurat itu untuk supaya kita mendaftar di dalam kerajaan surga. Persyaratan untuk nama kita terdaftar di dalam kerajaan surga, kita harus mengerti hukum Taurat. Selama saudara meninggalkan hukum Taurat, nama saudara tidak terdaftar di dalam kerajaan surga. Tapi sayang seribu sayang, banyak hamba Tuhan yang tidak mau menjalankan hukum Taurat, sehingga nama dia nggak terdaftar di dalam kerajaan surga. Mereka terdaftar sebagai hamba Tuhan, tetapi nggak terdaftar namanya di surga. Saudara, saya ingin katakan, Tuhan ingin membawa saudara untuk masuk surga setelah mati. Iblis ingin menggagalkan saudara masuk surga. Itu pasti. Saya sebagai hamba Tuhan ingin menjelaskan bahwa kalau saudara tidak mau menjalankan hukum Taurat, maka nama saudara belum terdaftar di dalam kerajaan surga. Karena persyaratan untuk kita tinggal di dalam kerajaan surga harus menjadi warga negara kerajaan surga. Untuk menjadi warga negara kerajaan surga, saudara harus mengikuti hukumnya Tuhan. Hukumnya Tuhan adalah hukum Taurat. Kalau saudara tidak mau mengikuti hukum Tuhan, hukum Taurat, maka saudara belum terdaftar di dalam kerajaan surga. Maka di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-53, aku marah karena orang fasik meninggalkan hukum Taurat. Kalau Tuhan ingin membawa saudara masuk surga, iblis ingin menggagalkan saudara masuk surga. Perlawanan. Jadi kalau ada hamba Tuhan yang mengatakan nggak usah menjalankan hukum Taurat, berarti saudara digagalkan untuk masuk surga. Saya ngomong apa? Karena terdaftar di dalam kerajaan surga harus mengikuti hukum Tuhan. Hukum Tuhan adalah hukum Taurat. Jadi jangan hanya mengandalkan percaya saja masuk surga, mujizat masih ada. Kalau saudara nggak ngerti firman Tuhan, maka saudara gagal masuk surga karena namamu belum terdaftar di dalam kerajaan surga. Ngeri ya saudara yang kekasih. Kalau saudara nggak ngerti firman Tuhan, saudara gagal masuk surga. Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Banyak orang Kristen nggak kenal hukum Taurat karena nggak diajarkan oleh hamba Tuhan. Saya ngomong apa adanya ini. Kenapa sih David kok bisa selalu khotbahnya ini terus? Karena ini genting saudara yang kekasih. Saya khotbahkan tentang hukum Taurat terus. Kenapa sih saya berbicara tentang hukum Taurat terus? Karena banyak hamba Tuhan yang nggak mau menjalankan hukum Taurat. Ini adalah kunci untuk kita namanya terdaftar di dalam kerajaan surga. Kalau saudara percaya Yesus sebagai Tuhan, iblis pun percaya Yesus sebagai Tuhan. Coba baca di dalam Yakobus. Yakobus 2 ayat yang ke-19. Saya bacakan. Benar nggak sih omongan saya ini? Yakobus 2 ayat yang ke-19. Saya bacakan. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik, tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar.
Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu baik, tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Saudara percaya Yesus sebagai Tuhan itu baik, tapi setan pun percaya Yesus sebagai Tuhan. Apa bedanya saudara dengan setan? Kalau nggak mau menjalankan hukum Tuhan. Apa bedanya saudara sama setan? Kalau tidak mau menjalankan hukum Taurat. Iblis nggak mau menjalankan hukum Taurat, maka dia nggak boleh masuk surga. Kalau ada hamba Tuhan yang mengajarkan jangan menjalankan hukum Taurat, itu nggak beda dengan ajaran iblis. Saya ngomong apa adanya nih. Kenapa saya ngomong tegas? Kenapa saya berulang-ulang ngomong seperti ini? Karena saya ini melihat kenyataannya banyak hamba Tuhan, gereja yang tidak mau menjalankan hukum Taurat. Tidak mau menjalankan hukum Tuhan. Makanya saya berulang-ulang mengatakan ini. Saya nggak iri dengan hamba Tuhan yang besar. Saya nggak iri dengan hamba Tuhan yang gerejanya besar. Saya nggak iri hamba Tuhan yang punya jemaat yang banyak. Saya nggak iri hamba Tuhan yang kaya, yang sukses. Nggak iri. Saya prihatin kalau ada hamba Tuhan yang tidak mau menjalankan hukum Tuhan. Sehingga mereka namanya tidak terdaftar di dalam kerajaan surga. Saya khotbah nggak kasih angin surga, saudara yang kekasih. Percaya saja masuk surga, itu angin surga. Saya khotbah memberikan surga yang nyata, bahwa orang yang menjalankan hukum Taurat akan tinggal di dalam kerajaan surga yang di atas. Orang yang meninggalkan hukum Taurat akan menuju kebinasaan. Saya khotbah ini bukan memberikan angin surga. Saya ingin memberikan surga. Faktanya, namamu terdaftar di dalam kerajaan surga kalau saudara menjadi warga negara kerajaan surga. Namamu menjadi warga negara kerajaan surga kalau saudara menurut hukumnya Tuhan. Hukum surga itu hukum Taurat. Kalau saudara tidak mau mengikuti hukum Tuhan, hukum surga, saudara mati. Apakah saudara bisa menjadi warga negara kerajaan surga? Enggak. Saudara hanya bermodal, Tuhan, aku kan berbuat demi namamu. Mengusir setan demi namamu. Sepertinya wah. Tetapi setelah dia mati, selesai. Hubunganmu denganku sudah selesai, kata Tuhan. Mungkin di dunia kamu menyebut nama aku. Mungkin di dunia kamu berdoa pakai nama aku. Siapa sih orang Kristen yang berdoa kalau nggak pakai nama Yesus? Pendeta mana yang kalau berdoa nggak pakai nama Yesus? Dalam nama Yesus sembuh. Oh, salah nggak? Nggak salah. Yang salah kalau namanya nggak terdaftar di dalam kerajaan surga. Setelah dia mati, namanya nggak terdaftar di surga, selesailah engkau. Makanya Tuhan mengatakan, aku tidak kenal engkau. Kenapa? Karena namanya nggak terdaftar di kerajaan surga. Kenapa namanya nggak terdaftar di surga? Karena bukan warga negara kerajaan surga. Kenapa tidak menjadi warga negara kerajaan surga? Nggak mau menjalankan hukum Taurat. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Umatku binasa karena tidak mengenal kebenaran firman Tuhan. Umatku binasa karena tidak mengenal Yesus. Tiap berdoa sebut nama Yesus, tapi tidak kenal Tuhan Yesus. Yesus mengatakan apa? Hukum Taurat berlaku sampai kiamat. Hukum Taurat tidak akan dikurangkan. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapi. Sebelum langit dan bumi ini lenyap, satu iota atau satu titik pun tidak dihilangkan dari hukum Taurat. Ini jelas loh saudara yang kekasih. Orang bodoh gak ngerti ayat ini. Yang jadi masalahnya gini saudara. Kenapa hamba Tuhan yang gelarnya pendeta besar, doktor, tapi gak ngerti ayat ini?
Dia mengatakan hamba Tuhan tuh, saya sering dengar di YouTube, hukum Taurat nggak berlaku lagi. Padahal Tuhan mengatakan hukum Taurat berlaku sampai kiamat. Itu bahasa Indonesia loh. Orang goblok juga ngerti bahasa ini. Tetapi kenapa kok hamba-hamba Tuhan yang senior, yang katanya pendeta besar, doktor, teologia S3, tetapi nggak ngerti bahasa Indonesia, nggak ngerti bahasa Tuhan Yesus. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi untuk menggenapi. Hukum Taurat tidak akan hilang sebelum dunia ini lenyap. Ini orang goblok juga ngerti, saudara. Yang saya heran kok banyak hamba Tuhan yang gelarnya doktor mengatakan hukum Taurat nggak berlaku. Dia belajar sama siapa? Yang saya pasti mereka nggak belajar sama Yesus. Kalau hamba Tuhan belajar sama Yesus, pasti dia mengatakan hukum Taurat berlaku sampai dunia kiamat. Kalau dia belajar sama Alkitab, belajar sama Yesus, hukum Taurat itu yang menghantarkan kita masuk ke dalam kerajaan surga. Jelas yang mengatakan, saya katakan. Banyak hamba Tuhan nggak belajar dengan Yesus. Saya kalau ngomong kasar lagi nih. Banyak hamba Tuhan belajar sama iblis. Fakta bahwa iblis ingin menggagalkan kita masuk surga. Betul nggak? Caranya bagaimana sih iblis menggagalkan kita masuk surga? Dengan cara menggeser hukum Tuhan. Membuang hukum Tuhan. Diganti hukum apapun. Yang penting di gereja itu jangan ada hukum Tuhan. Maka selesailah urusan itu. Itu cara iblis. Saya ngomong apa adanya. Hamba Tuhan yang tidak mau menjalankan hukum Taurat, maka hamba Tuhan itu murid belajarnya bukan sama Yesus, sama iblis. Saya ngomong kasar. Sudah nggak ada bahasanya lagi yang ingin untuk baik, nggak ada. Saudara baca di dalam Matius 5 ayat 17-19. Ini Tuhan yang mengajarkan hukum Taurat berlaku sampai dunia kiamat. Dan Tuhan mengatakan, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi untuk menggenapinya. Berarti masih berlaku kan? Dan barang siapa yang tidak mengajarkan hukum Taurat akan tinggal di dalam sorga yang paling bawah. Sorga yang paling bawah di situ kalau di dalam Mazmur 1 ayat yang ke-6, jalan orang fasik menuju kebinasaan. Jadi kalau orang yang tidak mau menjalankan hukum Taurat, dia berjalan ke dalam kebinasaan. Itu kata Yesus. Dan kata Yesus lagi, orang yang menjalankan hukum Taurat tinggal di sorga yang paling atas setelah dia mati. Kenapa bisa begitu? Karena nama dia sudah terdaftar di dalam kerajaan surga. Kenapa nama dia terdaftar di dalam kerajaan surga? Karena dia menjalankan hukum Tuhan, hukum Taurat. Saya mengatakan berulang-ulang seperti ini supaya saudara sadar bahwa kalau saudara tidak menjalankan hukum Taurat, saudara berjalan di dalam alam maut. Mazmur 1 ayat 6. Orang fasik, saya baca lagi ya biar jelas ya. Mazmur 1 ayat yang ke-6. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Orang fasik adalah orang yang tidak mau menjalankan hukum Taurat Tuhan. Mazmur 119 ayat 53. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman Tuhan ada pelita. Taurat ada pelita. Firman-Mu Tuhan, Dia berubah dahulu, sekarang, selamanya. Firman Tuhan itu tulisan Tuhan loh, saudara yang kekasih. Firman-Mu Tuhan. Firman Tuhan itu tulisan Tuhan. Keluaran 31 ayat yang ke-18. Yang menulis hukum Taurat adalah Tuhan. Firman Tuhan itu Taurat.
Dan firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, dan selamanya. Betul gak? Bisa nyanyi tapi gak ngerti. Hukum Taurat itu berlaku dari dulu sampai sekarang. Taurat itu firman Tuhan. Jadi kalau ada yang ingin membuang firman Tuhan, gak usah menjalankan hukum Taurat. Dia sedang berjalan menuju kebinasaan. Jangan hanya bermodalkan percaya saja masuk surga, mujizat masih ada. Kalau itu modalnya, ya, kalau hamba Tuhan hanya modal percaya saja masuk surga, mujizat masih ada. Nggak usah sekolah Alkitab, bisa. Percaya saja masuk surga, mujizat masih ada. Udah nggak usah sekolah Alkitab. Nggak usah belajar firman Tuhan kalau hanya modal begitu. Itu akan menuju kebinasaan. Makanya saudara yang kekasih, hamba Tuhan yang sekolah Alkitab aja kadang-kadang gak ngerti kebenaran firman Tuhan, apalagi gak sekolah Alkitab. Saya sekolah Alkitab, saudara, tahun 90. Hampir 30 tahun saya melayani Tuhan. Saya belajar firman Tuhan. Makanya saya bisa khotbah seperti ini. Percaya saja masuk surga, mujizat masih ada. Ini firman Tuhan, buang aja kalau gitu. Untuk apa lu saudara belajar firman Tuhan kalau nggak tahu isinya? Berpuluh-puluh tahun menjadi orang Kristen kalau nggak ngerti firman Tuhan, itu ada masalah. Mungkin diajarin hamba Tuhannya seperti ini. Muntang-muntang hamba Tuhan itu gelarnya doktor, sekolah teologi, S3. Kalau khotbah itu menggetarkan, tapi berlawanan dengan ajaran Tuhan Yesus. Kacau. Saya memberitakan sorga, bukan angin sorga. Kalau saya memberitakan angin sorga, cukup percaya saja masuk sorga. Mujizat masih ada. Itu. Tapi saya nggak khotbah seperti itu. Saya khotbah yang sorga yang benar. Kalau saudara ingin namamu terdaftar di dalam kerajaan sorga, saudara harus menjadi warga negara kerajaan sorga. Kalau saudara ingin menjadi warga negara kerajaan surga, maka saudara harus mengikuti hukumnya Tuhan, hukum surga. Hukum surga adalah hukum Taurat. Berat gak saya khotbah seperti ini? Berat. Karena banyak hamba Tuhan yang menentang apa yang saya khotbahkan sekarang ini. Terserah. Saya belajar dengan Tuhan Yesus. Saya belajar dengan Tuhan Yesus. Itu udah pasti. Ini. Saudara kalau dengar firman Tuhan jangan asal. Jadi kalau saudara ingin mendengar firman Tuhan, jangan pakai perasaan. Kayaknya gue masuk surga nih. Karena gue percaya Yesus sih. Kalau saudara ingin mendengar firman Tuhan, jangan pakai perasaan. Ketipu saudara yang kasih. Berapa banyak orang Kristen ketipu sama hamba-hamba Tuhan abal-abal. Saya ngomong apa adanya. Berapa banyak orang-orang Kristen yang sudah setia melayani Tuhan. Berkorban hartanya, berkorban air mata, berkorban waktu. Semua yang dikorbankan. Ternyata dia ditipu oleh hamba-hamba Tuhan yang abal-abal. Sehingga pada waktu dia mati gak masuk surga. Kasihan toh. Jadi saudara kalau ingin mendengar firman Tuhan, jangan pakai perasaan. Kayaknya masuk surga. Gue merinding sih mendengar khotbahnya. Gue kalau dengar khotbah dia kayaknya mau nangis. Bye. Kalau saudara ingin mendengar khotbah yang benar, pakai akal sehat. Bener gak sih kalau percaya Yesus saja masuk surga? Coba dicek di Alkitab. Makanya wajar kata Tuhan. Umatku binasa karena tidak kenal Tuhan. Gak ngerti Alkitab. Apa yang dikatakan pendeta? Amin, amin. Gak pakai akal. Bener gak sih pendeta gue itu kalau gak menjalankan hukum Taurat tetap masuk surga? Ini masalah besar saudara yang kekasih. Ini masalah besar. Saya khotbah ini terus kenapa? Banyak hamba Tuhan yang gak mau menjalankan hukum Tuhan. Bukan karena saya benci sama hamba Tuhan. Enggak.
Saya hanya prihatin kalau saudara mati nggak masuk surga. Sudah setia melayani Tuhan, rajin ke gereja, berkorban ratusan juta untuk pekerjaan Tuhan, khotbah sana sini tapi nggak masuk surga, kan kasihan. Ini firman Tuhan. Saya sampaikan bukan angin surga, saya katakan surga. Kalau namamu belum terdaftar di dalam kerajaan surga, sekalipun saudara orang Kristen, sekalipun saudara hamba Tuhan, sekalipun saudara punya karunia, saudara mati, aku tidak kenal engkau, kata Tuhan. Kenapa tidak kenal Tuhan? Kenapa Tuhan tidak kenal kita? Karena nama kita belum terdaftar. Kenapa nama kita belum terdaftar? Padahal kita melayani Tuhan. Kita setiap hari ke gereja berdoa menyebut nama Yesus. Karena kita belum menjadi warga negara kerajaan surga. Kenapa kita belum menjadi warga negara kerajaan surga? Karena kita tidak mengerti Alkitab. Alkitab mengatakan orang yang menjadi warga negara kerajaan surga harus mengikuti hukumnya warga negara, hukum Tuhan, hukum surga. Jelas ya. Apa yang saya katakan ini jelas. Kalau saudara kurang ngerti, bisa hubungin saya. Kita buka. Ini soal surga dan neraka, nggak boleh main-main. Galatia 6 ayat 7, jangan sesat, Allah tidak mau dipermainkan. Saya khotbah juga nggak pernah main-main, karena ini masalah surga dan neraka. Tuhan tidak mau mempermainkan. Tuhan tidak mau dipermainkan, maksudnya gitu. Kalau Tuhan tidak mau dipermainkan, jangan main-main di dalam berkhotbah. Kalau Alkitab mengatakan A, jangan katakan B. Kan banyak hamba Tuhan mengatakan apa? Tuhan mengatakan hukum Taurat sampai berlaku sampai kiamat. Itu hukum Tuhan yang katakan Yesus. Lalu hamba Tuhan mengatakan hukum Taurat nggak berlaku lagi. Berlawanan dengan perkataan Tuhan Yesus. Nah, itu sama juga mempermainkan Tuhan loh. Galatia 6 ayat 7, jangan sesat, Allah tidak mau dipermainkan. Jadi sadar nggak sadar banyak hamba Tuhan yang mempermainkan Tuhan. Tuhan mengatakan A, dia katakan B. Itu kan mempermainkan Tuhan. Menang dasinya keren. Ngomongnya wibawa. Ngotot kalau ngomongnya. Tapi melawan ajaran Tuhan. Kacau. Saudara, kalau saudara nggak ngerti, hubungin saya. Saya nggak benci sama hamba-hamba Tuhan. Saya nggak benci. Saya hanya memberitakan kebenaran. Kalau kebenaran itu salah, saya hanya meluruskan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Nama saya ingin terdaftar di sorga. Saya ingin menjadi warga negara kerajaan surga. Sehingga pada waktu kami mati, semua bisa masuk ke surga. Tanpa ditanya-tanya lagi. Roh Kudus berikan kami hikmat, keberanian untuk memberitakan benar ya benar, salah ya salah. Pada pagi hari ini berkat-Mu berkelimpah dari surga, membuka rahasia kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.